Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses penyembuhan gangguan kecemasan yang tidak terkendali, serangan panik maupun psikosomatik, yaitu gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Nah, khusus pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat adalah saya tujukan untuk orang-orang yang sudah lama berjuang dengan masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali ini, bahkan hingga bertahun-tahun, tapi tidak kunjung sembuh juga. Nah, saya akan mencoba mengevaluasi mengapa hal ini bisa terjadi. Karena ada beberapa orang yang mungkin sering bertanya dalam hatinya sendiri, berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa bangkit, bisa sembuh dari masalah gangguan kecemasan ini. Padahal dia sudah menderitanya cukup lama hingga bertahun-tahun, tapi tidak kunjung sembuh juga. Meskipun sudah seringkali berobat ke dokter, ke pengobatan alternatif, maupun sering meminum ramuan-ramuan herbal atau juga obat-obatan tradisional seperti larutan kunyit, larutan tepung kanji, dan juga pengobatan lainnya yang informasinya mungkin bisa diperoleh dari berbagai media, tapi hingga saat ini belum sembuh juga. Nah, untuk Anda yang sedang menghadapi masalah ini, tentu saja saya sangat mengerti, memahami kondisi Anda, karena saya juga pernah mengalaminya cukup lama, bertahun-tahun hingga hampir 2 tahun, tapi akhirnya bisa sembuh juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran, memberikan kisah pengalaman, langkah-langkah apa saja, nilai-nilai apa saja yang harus kita pegang agar kita tetap optimis untuk bisa bangkit dan bisa sembuh serta mampu menjalankan aktivitas normal kembali. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi tentang hal-hal yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Hal ini mungkin penting agar persepsi kita sama, karena kalau persepsinya sudah sama, mungkin langkah selanjutnya akan lebih mudah. Nah, teman-teman semua, memang setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda tentang sebab musabab atau asal-usul mengapa seseorang mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali ini. Ada penyebabnya yang asal muasalnya hanya karena problematika kehidupan sehari-hari, seperti ada masalah krisis keuangan, kemudian ada juga yang latar belakangnya karena masalah keluarga, ada hal-hal yang berhubungan dengan konflik keluarga, konflik dengan pasangan hingga bercerai, ataupun ada juga yang mungkin diawali dari kondisi lingkungan, pergaulan dia mungkin berada di lingkungan yang toksik, orang tersebut sering dibully, sering direndahkan, dihina, dilecehkan, yang mengakibatkan ada perasaan tertekan, perasaan marah, perasaan benci, perasaan kecewa, perasaan dihianati, dan lain sebagainya. Ataupun ada juga orang yang dulunya mungkin memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita tertentu, tapi cita-cita itu tidak terwujud, tidak tercapai, sehingga dia merasa tertekan dan akhirnya mengalami gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Ataupun ada juga kasus yang lainnya, yaitu orang tersebut memang asal muasalnya dia pernah mengalami gangguan medis, seperti memiliki riwayat penyakit yang bersifat medis, entah itu penyakit bagian dalam ataupun penyakit lainnya seperti habis melakukan operasi dan lain sebagainya, sehingga dia merasa ya seperti harap-harap cemas dengan masalah gangguan kesehatan yang dia miliki.
Nah, teman-teman semua, jadi kalau saya simpulkan, apa itu penyebab gangguan kecemasan? Ya sebenarnya dilatar belakangi oleh problematika kehidupan kita sehari-hari. Ya setiap orang tentu saja berbeda-beda. Tapi kita harus uh, mengkondisikan dulu, memahami dulu tentang siapa diri kita, tentang apa sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi. Karena ada beberapa kasus diantaranya ada orang yang mengalami gangguan kecemasan, tapi ketika ditanya dia sendiri bingung dari mana untuk menceritakan karena tiba-tiba dia merasa cemas sendiri. Jadi secara tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa akibat, tiada hujan, tiada angin, tiba-tiba sekujur tubuhnya merasa cemas dan kemudian mengalami serangan panik dan lain sebagainya. Nah, tentu saja proses sebenarnya nggak demikian juga sih. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi sebelumnya. Nah, teman-teman semua, jadi kalau saya tarik benang merahnya sebenarnya bahwa gangguan kecemasan kalau diterjemahkan dengan metode ilmiah, teman-teman bisa lihat sendiri dari berbagai media yang sekarang sudah tersedia di berbagai media. Di situ dijelaskan bahwa gangguan kecemasan dilatar belakangi oleh masalah otak saraf manusia. Jadi di bagian otaknya bekerja terlalu keras. Jadi bagian saraf otak kita bekerja terlalu keras sehingga istilahnya overload ya, kebanyakan memori, kebanyakan beban pikiran. Nah, beban pikiran yang biasanya diakibatkan oleh perjalanan hidup kita yang kadang-kadang memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang, secara berlebihan. Karena idealnya memang ketika kita menjalani hidup, setiap ada persoalan harusnya diskusi dengan orang lain. Tidak serta-merta ketika kita memiliki persoalan, kita kadang-kadang merasa bahwa persoalan itu sebenarnya udah nggak sanggup kita selesaikan, tapi kita paksakan diri untuk menyelesaikannya sendiri. Padahal seharusnya kita bisa berdiskusi dengan orang lain, dan yang paling utama adalah dengan keluarga sendiri ya, ataupun dengan orang-orang terdekat. Tapi beberapa orang ada yang memiliki karakter yang berbeda, menanganinya sendiri, memikirkannya sendiri secara berulang-ulang, secara berlebihan sehingga sarafnya menjadi tegang, sarafnya menjadi seperti kram ya, menjadi kaku beku. Nah, kondisi inilah yang akhirnya direspon oleh bagian tubuh kita dengan memproduksi hormon kecemasan, hormon stres, atau yang disebut hormon kortisol. Jadi aktivitas dari hormon inilah yang nantinya juga akan direspon oleh bagian pencernaan kita. Yang dalam hal ini bagian pencernaan kita akan memproduksi zat asam lambung yang berlebih. Nah, zat asam lambung yang berlebih ini yang nantinya akan membuat sensasi perut kita terasa kembung, jadi serasa ingin bersendawa. Dan karena dorongan dari zat asam lambung yang akan naik ke bagian atas organ tubuh dalam kita, akhirnya desakannya karena produksinya terlalu banyak naik melalui katup lambung, jadi katup lambungnya terbuka. Nah, katup lambung itu disebut esofagus dan nantinya akan menyentuh organ tubuh dalam bagian kita lainnya. Ya, kalau menyentuh paru-paru, nafasnya disesak, menyentuh bagian jantung, jantung terasa berdebar, naik ke tenggorokan, tenggorokannya terasa kering, naik lagi ke mulut, mulutnya juga terasa pahit. Bahkan ada beberapa di antaranya akan mendapatkan kasus giginya menjadi rusak karena lapisan email giginya menjadi mudah keropos. Kemudian kalau zat asam lambung itu naik ke bagian indera penciuman kita, hidung kita jadi tersumbat, mampet sebelah kiri atau kadang mampet sebelah kanan, berganti-gantian. Nah, demikian juga kalau sudah naik ke bagian telinga, telinga menjadi mudah berdenging. Kemudian kalau naik ke bagian mata, organ penglihatan kita terasa ngeblur ya, terasa berkunang-kunang, pandangan matanya menjadi kabur nggak jelas.
Kemudian juga kalau udah sampai ke kepala, kepala terasa kelayangan, terasa kram, bahkan hingga uh, sangat gak nyaman, jalan seperti keloyongan, sempoyongan. Dan itu juga akan berdampak ke seluruh bagian tubuh kita, ya mungkin karena peredaran darah tubuh kita sudah nggak lancar ya, jadi sering kesemutan, persendian kaku, sering merasa mati rasa, dan puncaknya akhirnya berpengaruh kepada perasaan kita. Perasaan kita menjadi malas, menjadi lesu, lemah, letih, lesu, kurang bergairah. Jadi peribahasanya seperti hidup segan, mati tak mau. Nah, itulah gambaran bagi orang-orang yang sedang mengalami gangguan psikosomatik, yaitu gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Nah, sensasi-sensasinya yaitu yang tadi disampaikan, sensasi perasaan depresi, putus asa, dan juga sensasi kecemasan, perasaan takut, perasaan was-was, perasaan khawatir. Nah, teman-teman semua, buat teman-teman yang sudah berjuang dengan masalah ini selama bertahun-tahun, ya memang sangat wajar sebenarnya sih, karena juga banyak diantaranya yang sudah berjuang lama tapi tidak kunjung sembuh juga. Karena penyebabnya kita sendiri harus paham bahwa kita mungkin pernah mendengar istilahnya bahwa musuh yang paling terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita bisa menaklukkan orang lain, bisa mengendalikan orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, memotivasi kepada orang lain, tapi sebaliknya kadang-kadang kalau kita memiliki masalah, kita justru malahan terpuruk sendiri, sulit bangkit, sulit merasa mampu untuk berdamai dengan perasaan diri kita sendiri. Ya memang kondisi psikologis manusia rata-rata begitu, hanya bisa memberikan saran motivasi kepada orang lain, tapi giliran dia sendiri yang memiliki masalah, dia kadang-kadang juga baru menyadari bahwa dia sendiri kadang-kadang ketika tertimpa masalah tidak bisa berpikir secara jernih, dan akhirnya hanya hidup dalam zona nafsu, zona marah, zona benci, zona kecewa, zona putus asa, dan lain sebagainya. Artinya pikiran-pikiran yang tadinya bisa berpikir secara positif, tiba-tiba setelah mengalami masalah gangguan kecemasan menjadi orang yang memiliki kepribadian yang selalu berpikir negatif. Nah, buat teman-teman semua, kalau sudah terlanjur menghadapi kondisi yang demikian, saran dari saya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah penerimaan diri ya. Penerimaan diri sini adalah penting karena memang harus kita sadari yang pertama itu bahwa menaklukkan diri sendiri memang tidak gampang, tidak mudah ya. Jadi kadang-kadang kita bisa memotivasi orang lain, tapi untuk menaklukkan, melembutkan diri sendiri memang gak mudah. Jadi ya wajar saja seandainya ada orang sampai berlarut-larut lama sudah mengidap masalah gangguan kecemasan bertahun-tahun tapi tidak kunjung sembuh juga. Tapi ada poin-poin penting lainnya yang nanti-nantinya akan bisa menjadi patokan buat diri kita. Poin penting yang berikutnya adalah bahwa satu, gangguan kecemasan bisa disembuhkan. Nah, ini poin yang mendasari bahwa setiap persoalan, artinya setiap masalah yang sedang kita hadapi, kita harus yakin pasti ada solusinya. Demikian juga dengan masalah gangguan kecemasan ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena ada banyak orang yang sudah terlanjur pesimis, terlanjur putus asa. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa gangguan anxiety itu tidak bisa disembuhkan, katanya bersifat permanen. Ternyata pandangan itu sebenarnya pandangan yang keliru, pandangan dari sudut pandang orang yang sudah putus asa. Padahal kenyataannya juga banyak orang yang sering mengalami serangan panik hingga mengalami gangguan psikosomatik, tapi akhirnya bisa sembuh secara total dan mampu bahagia kembali, mampu menjalankan aktivitas normal kembali.
Dan saya menyampaikan hal ini karena saya sendiri pernah mengalaminya selama bertahun-tahun, tapi akhirnya bisa sembuh dan mampu menjalankan aktivitas normal kembali. Poin berikutnya yang harus kita pegang yaitu gangguan kecemasan bisa sembuh meskipun kita tidak mengkonsumsi obat. Nah, buat teman-teman, hal ini juga menjadi suatu catatan penting karena banyak di antaranya yang sudah habis-habisan lah istilahnya. Sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya berobat, sering masuk UGD karena serangan panik, sering berkunjung ke dokter bagian dalam, cek EKG, memeriksakan kondisi jantung, padahal setelah diperiksa kondisinya baik-baik saja. Sering cek ke bagian poli paru-paru misalnya, penyakit dalam, mengecek karena sering mengalami sesak nafas, tapi setelah dicek ternyata kondisinya baik-baik saja. Nah, demikian juga biaya yang dikeluarkan oleh berbagai obat-obatan herbal atau obat-obatan alternatif lainnya yang sudah kita keluarkan, tapi hingga saat ini belum sembuh juga. Nah, buat teman-teman yang sudah mengalami kondisi seperti itu, jangan khawatir, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebenarnya gangguan kecemasan itu bisa disembuhkan meskipun kita tidak mengkonsumsi obat. Hal ini karena dasar pemikiran saya, yaitu bahwa yang kita hadapi itu bukan virus, bukan kuman, bukan mikroorganisme, bukan hal-hal yang seperti itu yang memerlukan antibiotik untuk membunuh kuman, tapi yang kita hadapi adalah gangguan perasaan. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa sebenarnya hanya permasalahannya karena kondisi otak kita yang sudah lelah memikirkan banyak masalah, sehingga tubuh merespon dengan memproduksi hormon kortisol. Kemudian bagian pencernaan memproduksi zat asam lambung. Jadi hanya dua komponen itu. Jadi komponen stres memproduksi hormon kortisol dan memproduksi zat asam lambung di bagian pencernaan kita. Nah, kita nggak usah ngapalin ya apa itu hormon kortisol, apa itu zat asam lambung. Hal ini bukan tentang pelajaran sekolah ya. Jadi intinya yang paling penting adalah kita harus bisa berpikir positif dan harus mampu berjuang dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena kalau kita stres dan terjebak memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang ketika menghadapi masalah, kita tahu sendiri akibatnya, bahwa ternyata ketika pikiran negatif itu akan berdampak kepada bagian tubuh kita. Makanya benar sekali ajaran agama yang menyarankan bahwa kita harus selalu berpikir positif, harus berbaik sangka dengan orang lain dan lain sebagainya. Hal ini karena memang pikiran yang positif akan berpengaruh juga kepada mentalitas tindakan kita yang positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, akan berdampak kepada perasaan dan tindakan kita menjadi negatif. Nah, kalau kebiasaan kita berpikir negatif berlarut-larut, nantinya akan berdampak kepada perasaan yang negatif dan menjadi psikosomatik, gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Nah, teman-teman, setelah ada poin selanjutnya yang tadi disampaikan, gangguan kecemasan bisa sembuh, kemudian gangguan kecemasan bisa sembuh tanpa obat. Kemudian poin yang ketiga adalah gangguan kecemasan itu tidak berbahaya. Jadi hal ini juga penting juga untuk saya sampaikan, karena ada beberapa orang yang sering ketakutan akan mendapatkan penyakit yang berbahaya, menduga penyakitnya bisa mengancam keselamatan jiwa dia. Nafas sesak dikira paru-paru, jantung berdebar dikira penyakit jantung, kepala kelayangan dikira apa lagi tuh, kanker otak atau penyakit-penyakit gejala stroke dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita berimajinasi sendiri, menduga-duga kalau kita mendapatkan penyakit berbahaya, namun pada kenyataannya itu hanyalah efek buruk ketika kita sedang dalam kondisi kacau pikirannya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya tegaskan kembali bahwa gangguan kecemasan yang tidak terkendali itu tidak berbahaya.
Nah, jadi depresi atau psikosomatik sebenarnya tidak berbahaya, jadi tidak mengancam keselamatan jiwa kita. Nah, kalau ada berita bahwa ada orang yang meninggal karena gangguan asam lambung ataupun penyakit anxiety, depresi, ya itu sebenarnya secara logika sederhananya ya itu tidak akan terjadi. Itu hanya berita-berita dari berbagai media yang kadang-kadang kita sendiri termakan, tersugesti untuk mempercayai berita itu, padahal bisa saja orang tersebut memang sebelumnya memiliki riwayat penyakit medis lainnya ya. Jadi bukan berarti orang itu meninggal gara-gara penyakit asam lambung atau gangguan kecemasan, pasti ada sesuatu lagi gangguan medis lainnya yang tidak disertakan dalam berita-berita yang kita baca atau kita lihat. Nah, jadi teman-teman harus berpikir positif dan tetap percaya bahwa hal ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Semua akan berjalan baik-baik saja. Teman-teman gak usah takut ketika sedang mengalami gangguan kecemasan, meskipun sensasinya akan terasa bertubi-tubi ya. Saya sangat paham, sangat menderita ketika kita susah bernapas atau jantung sering berdebar, kepala kelayangan dan lain sebagainya, leher terasa tercekik, sering bersendawa, pasti sudah perasaannya bercampur aduk menjadi satu, ketakutan sepanjang hari. Nah, mulai sekarang enyahkanlah pikiran-pikiran seperti itu dan abaikan saja ya, karena itu hanya reaksi dari zat asam lambung yang sedang naik ya. Jadi ya istilahnya GERD ya, zat asam lambung yang sudah naik melewati katup esofagus di bagian atas lambung kita. Nah, teman-teman, kemudian poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa gangguan kecemasan itu bukan masalah genetika ya, bukan masalah keturunan. Karena ada beberapa orang yang sudah terlanjur pesimis bahwa saya kayaknya nggak mungkin sembuh karena orang tua saya atau keluarga saya juga mengalami kasus yang sama ya, mengalami masalah asam lambung. Nah, dalam hal ini teman-teman harus diperjelas lagi bahwa ketika ada keluarga mengalami asam lambung, memang asam lambung itu penyakit rumahan yang dialami oleh berjuta-juta orang ya. Jadi julukannya memang penyakit sejuta sensasi, sejuta umat ya. Artinya sensasinya banyak, penderitanya juga banyak ya, berjuta-juta. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa ini masalah genetika ya, berdasarkan hemat dan pemikiran saya, ternyata yang nggak demikian adanya. Jadi konteks genetika di sini bukan berarti ciri-ciri fisik seseorang ya, seperti warna kulit, terus bentuk rambut, ikal apa lurus, apakah ciri-ciri fisik lainnya turunan dari orang tua, bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk tinggi tubuh badan seseorang ya. Jadi bukan genetika seperti itu, bukan masalah gen atau kromosom ya, tapi ini menyangkut masalah pembawaan kepribadian ya. Jadi pembawaan kepribadian yang diturunkan secara alam bawah sadar ya, ketika kita mungkin dari kecil dididik oleh orang tua yang pencemas, apa-apa ditakut-takuti ya. Misalnya, awas jangan main di situ ada setan, awas nanti kalau main gak pulang-pulang nanti diculik. Atau misalnya hal-hal yang membuat kita serem, membuat kita takut ya. Mungkin tujuannya orang tua waktu itu agar kita menjadi anak yang nurut ya. Tapi ketika kita dididik menjadi seorang pencemas ya, ditakut-takuti, nanti sampai dewasa alam bawah sadar kita menjadi orang yang penakut ya. Demikian juga ketika kita ingin berdiskusi dengan orang tua ya, ingin bertanya, ingin mengajak dialog ya, tapi dari kecil udah ditakut-takuti ya. Misalnya ketika kita ngomong sesuatu, orang tua ngomong bahwa kamu anak kecil tahu apa, kamu diem aja ngapa sih, nggak usah banyak ngomong. Kalau ada orang tua ngomong itu dengerin, anak kecil tahu apa gitu. Nah, ketika kita dari kecil udah didoktrin seperti itu, tentu saja ketika kita sudah menjadi orang dewasa ataupun menjalani kehidupan selanjutnya, ketika kita memiliki masalah, kita akan cenderung menutup diri, nggak mau berdiskusi dengan keluarga, dengan orang tua ya.
karena kita udah tahu jawabannya, pasti akan mendapatkan respon yang nggak positif. Pasti mereka nggak akan menyambut baik apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan, dan akhirnya otomatis kita akhirnya menyendiri, mengurung diri di kamar, ataupun nggak mau berterus terang dengan kondisi permasalahan yang sedang kita hadapi. Padahal idealnya keluarga adalah lembaga terkecil yang secara pribadi yang seharusnya menjadi awal seseorang menjalani kehidupan yang bahagia. Jadi ya kesimpulannya bahagia itu diawali dari rumah ya. Jadi kalau kondisi rumahnya sudah kondusif, kemudian harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, tentu saja kejadian gangguan kecemasan kayaknya depresi kemungkinan kecil bisa terjadi ya. Tapi ketika kita misalnya sulit mencari teman untuk diskusi, sulit mencari teman untuk curhat, bahkan orang yang menyakiti justru orang yang paling terdekat dengan diri kita, yaitu apa itu keluarga, apa itu saudara kita, kakak kita, adik kita, atau bahkan pasangan kita sendiri ya, kalau yang sudah berumah tangga misalnya. Nah, tentu saja hal ini juga sebuah tamparan keras ya. Ya wajar saja ada orang yang sangat terpukul, sangat terpuruk ketika sedang menghadapi masalah seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman memang demikianlah kondisinya. Jadi ketika kita mungkin sedang berjuang dengan masalah gangguan kecemasan, kalau teman-teman sudah lama nggak sembuh-sembuh juga, ingat poin-poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah gangguan kecemasan bisa disembuhkan. Kemudian poin yang kedua, gangguan kecemasan bisa sembuh meskipun kita tidak mengkonsumsi obat. Yang ketiga, gangguan kecemasan tidak berbahaya, tidak menimbulkan kematian. Ya, karena saya paham orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan itu yang dipikirnya cuma mati aja. Jadi kemana-mana dihubung-hubungkan dengan kematian. Ada informasi berita kematian udah gemeteran, takutnya bukan main ya. Ada suara ambulans sudah sangat was-was, deg-degan, siapa nih yang meninggal ya. Ada berita di internet atau di media sosial, ada tokoh yang terkenal atau artis atau siapa yang meninggal. Dia sakitnya sakit apa, dia meninggal gara-gara penyakit apa. Kita kepo ya, kita takut ya. Ongkoh mah kita ingin tahu, tapi kita sendiri yang takut gitu. Jadi ya begitulah sensasi yang dirasakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan serta psikosomatik. Tapi pada intinya seperti yang tadi disampaikan, gangguan kecemasan tidak berbahaya dan tidak menimbulkan kematian. Seandainya pun kita berpikir tentang kematian, itu karena kita menduga-duga kalau kita terkena penyakit yang berbahaya, terkena penyakit paru-paru karena sesak napas misalnya, kita ngarang-ngarang cerita seperti itu. Menduga-duga terkena jantung karena sering serangan panik, menduga-duga terkena radang tenggorokan karena tenggorokan kering, menduga-duga kanker hidung karena hidung mampet, atau tumor otak ya karena kepala keliengan, menduga-duga darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Banyak sekali lah pikiran-pikiran negatif yang terus berkembang ketika seseorang sedang mengalami kekacauan dalam pikirannya. Nah, pada kesimpulan yang terakhir saya sampaikan bahwa gangguan kecemasan itu bukan masalah masalah keturunan ya, genetika, tapi itu hanya pembawaan sifat dari orang tua, dan tentu saja setelah kita tumbuh dewasa kita bisa merubahnya dengan sendiri. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita mendapatkan doktrin yang salah ketika kita masih kecil, dan tentu saja setelah dewasa kita bisa secara sadar merubahnya, kemudian bisa merubah kepribadian kita yang sebelumnya kepribadian pencemas menjadi orang yang memiliki kepribadian positif dan optimis, serta mampu menjalani hidup yang tenang. Jadi kesimpulan dari semua yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman gak usah khawatir ketika mengalami gangguan kecemasan yang lama, karena pada dasarnya gangguan ini bisa disembuhkan, dan
tips bagaimana agar kita bisa sembuh, tentu saja kita dianjurkan untuk menjalani hidup yang tenang. Nah, karena ketenangan adalah kunci untuk kita bisa sembuh. Karena ketika kita sudah tenang, otomatis syaraf-syaraf kita menjadi rileks, menjadi nyaman. Kemudian hormon kortisolnya akan mereda, dan juga bagian lambung kita, produksi asam lambungnya akan mereda dan hanya proporsional sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Nah, kalau komponen yang tadi ya, hormon kecemasan serta asam lambungnya sudah turun, ya sudah selesai, kita udah sembuh ya. Jadi sensasi-sensasinya juga akan hilang dengan sendirinya. Dan tentu saja untuk bisa sembuh itu nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita sedang sensasi, tapi tiba-tiba juga kita langsung sembuh seketika. Ya nggak seperti itu prosesnya. Proses penyembuhannya itu pelan-pelan ya. Jadi awal-awalnya mungkin teman-teman udah malas-malasan akut ya, tidur-tiduran di kamar, nggak mau beraktivitas sama sekali. Makin lama bisa beraktivitas sedikit-sedikit, makin lama tanpa kita sadari kok kepala kita tiba-tiba ringan, yang tadinya sering migrain, sering sakit ya, tiba-tiba kok kita jarang berdebar-debar lagi, terus kok perut nyaman, terus kita makan menjadi enak, tidur juga nyaman gitu. Jadi makin lama kita bisa menikmati hidup kita secara pelan-pelan. Nah, akhirnya kalau sudah sembuh secara total, kita udah lupa tuh dengan gangguan-gangguan yang seperti itu. Kadang kita bisa mentertawakan diri sendiri kalau teman-teman sudah sembuh dari gangguan kecemasan yang tidak terkendali ini. Jadi mungkin nanti pada part berikutnya saya akan menyampaikan mengenai tips menjalankan hidup yang tenang, serta apa saja hal-hal yang boleh dan harusnya dihindari ketika kita mengalami gangguan kecemasan. Ya, karena takutnya konten ini kepanjangan, akhirnya saya akhiri dulu ya pembahasan yang pertama, poin-poin yang harus kita pegang ketika kita mengalami gangguan kecemasan yang sudah cukup lama kita derita. Akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.